Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin imami ahlil jannah fahum ahlu sunnah wal jamaah an-najina salimin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mahdiyin al-muhajirin wal ansariyin. Salawatullah wa salamullah alaihi wa rahmatullah alaihi wa lanal ajma'in amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para alim, para masyayikh, para asatidz yang kami muliakan, khususnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Hidayat Maskur SAG MAG, dan juga kepada jajaran pegawai Kementerian Agama Kota Surakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terhingga, khususnya nikmatul iman wal Islam. Sehingga sampai hari ini di bulan Ramadan yang ke-15, ke-16, nisfu awakhir Ramadan, setengah Ramadan yang akhir, kita masih bersama-sama menjalankan aktivitas ubudiyah Ramadan, khususipun ibadah puasa. Semoga dengan iman, taqwa dan ikhlas kita syukuri atas kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan semua ibadah-ibadah syahrul Ramadan, syahrul mubarak dengan paripurna yang sempurna. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan Ramadan, menghidupi kemuliaan Ramadan, menunjukkan farah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa senang dengan masuknya bulan Ramadan, kata Rasulullah, haram jasadnya dimasukkan ke dalam api neraka. Kebahagiaan kita atas bulan Ramadan ini kita tunjukkan. Tidak hanya kewajiban-kewajiban yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ibadah puasa yang merupakan kewajiban di dalam rukun Islam, tetapi juga amaliyah-amaliyah untuk menghidupkan, memuliakan Ramadan kita tunjukkan dengan penuh dengan kesenangan, kegembiraan. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Kementerian Agama Kota Surakarta bisa mengadakan kegiatan ini yang diawali dengan tadarus Quran dan juga kajian majlis ilmu. Tadarus Quran ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan
adalah syahrul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bahwa Ramadan ini adalah bulan diturunnya Quran, ulang tahunnya Quran. Nah, kita tunjukkan dengan ulang tahun Quran ini memperbanyak tadarus. Alhamdulillah tadi sudah terus entuk sajus. Alhamdulillah. Dan juga kita tunjukkan pula Al-Quran ini adalah sumber daripada ilmu. Tidak hanya tadarus Quran, Kementerian Agama Kota Surakarta memberikan contoh kepada masyarakat untuk bersama-sama mengadakan kajian ilmu. Sebagaimana di pagi hari ini, karena ini adalah penting. Syekh Yasin Al-Kauman, Syekh Yasin dari Kauman, kalau nggak salah asmanipun Mbah Yasin bin Mansur Popongan. Niku kagungan kitab jenenganipun Diyaul Budur. Kitabipun alit tapi penting. Niki cocok kangge khotib-khotib niku cocok nginake niki. Diyaul Budur. Mboten usah kitabipun tiang-tiang, tapi wong Indonesia, wong Solo niku kagungan kitab. Jadi ulama-ulama Solo niku produktif sama. Wonten kitab Diyaul Budur niku dingendikaken krana kitab menika njelasaken fadhailus syuhur, keutamaan-keutamaan di bulan-bulan Hijriyah. Panjenenganipun Syekh Yasin Al-Kaumani bin Mansur Popongan menika ngutip saking dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten bab fadilatur Ramadan pangriku dijelasaken man hadara fi majlis ilmi fi Ramadan. Barang siapa menghadiri majlis-majlis ilmu di bulan Ramadan. Teng mriki mboten wonten keterangan dia hadir di dalam majlis ilmu niatnya mencari ilmu, bahkan tidak niat mencari ilmu sekalipun. Sing penting teko. Mbuh kuwi niate krana absen, ora ngerti. Mbuh niate krana dinggo ngangkat derajat. Ono ilmu kan utul ilmu derajat. Sing penting teko. Disinilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bibarkatir Ramadan, bibarkatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keberkahan Rasulullah nyumrambah dumateng umat-umatipun. Kata Rasulullah, katabalahu bikulli qadamin. Dia yang hadir di majelis ilmu dicatat oleh Allah, Gusti Allah menghitungnya bikulli qadamin. Setiap telapak kaki saben-saben delamaan. Panjenengan rawuh mriki pinten delamaan. Wonten kitab Fathul Qadir Asy-Syaikh Maksum jelasaken konvensi antara penghitungan niku wonten. Sak jangkah niku wonten 3 delamaan. Salah satu qadam aqdam. Ini Allah menghitungnya tidak main-main, yang mana hamba ini tidak bisa menghitung. Selangkah demi langkah kita jalan dari rumah sampai hadir di dalam majelis ilmu, orang bakalan gagas. Tapi Allah mencatatnya, dan itu dicatat yang menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Kataballahu bikulli qadamin ibadati sana. Setiap delamaan kaki itu dicatat dia beribadah 1 tahun. Disinilah keberkahan Ramadan, keberkahan Rasulullah. Sebagaimana di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kemuliaan malam, yang malam itu dikatakan oleh Allah Lailatul Qadar. Siapa yang bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar, ibadahnya dihitung khairun min alfi syahr.
Ini sudah jelas 2 rakaat yang dilakukan di malam itu, tadarus dilakukan di malam itu, doa di malam itu, zikir di malam itu, munajat di malam itu, sudah jelas melebihi ibadah kita dari umur kita. Dan disinilah yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikasih umur pendek. Kata Rasulullah, tidak jauh dari umurku. Tapi umure umat-umat pun saderenge Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Adam nganti 1000 tahun. Wonten kitab Tafsir Sawi niku dingendikaaken Nabi Adam di usia 1000 tahun niku menangi anak putune 100.000 dan sudah berbagai macam bahasa dan profesi. Nagane wonten kitab Tafsir Sawi ala syarhi Hasyiatul Jalalain. Wonten suratul Baqarah nalika napa Gusti Allah badhe nyiptakaken wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, disinilah keberkahan-keberkahan yang kita gapai di bulan Ramadan. Maka Rasul mengatakan syahrul Ramadan syahrul umat, bulan kumpulannya umat. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan ini hanya dilewati saja, tidak mendapatkan apa-apa. Oleh karena itu Hujjatul Islam Bara'atul Anam Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Abu Hamid bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali Asy-Syafi'i ngendika akan wonten kitabipun Ihya Ulumuddin menika iklam anna saumu salah satu derajat, bahwasanya puasa itu memiliki 3 derajat. Saumul umum wa saumul khusus wa saumul khususil khusus. Ada derajat tingkatan puasanya orang umum. Yang kedua ada derajat tingkat puasanya orang khusus. Ada derajat tingkat puasanya khususil khusus. Siapa? Tingkatan pertama wa amma saumul umum fahuwa kaful batni wal faraj an qada'i syahwah. Dia yang berpuasa mencegah perut, mencegah farjinya dari keinginan-keinginan syahwat. Hanya itu kualitas puasanya saumul umum. Kemudian wa ammu saumul khusus. Tingkatan yang kedua puasanya orang khusus. Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali huwa saumus sholihin. Puasanya orang khusus ini adalah puasanya orang-orang soleh. Nah, ini kita bisa mengaca, bercermin. Kita pada tingkatan mana? Orang umum apa orang solehin? Harapan kita adalah yang kita harapkan kita menjadi orang soleh, anak-anak kita menjadi orang soleh. Lantas bagaimana puasanya orang soleh? Dikatakan oleh Al-Imam Ghazali fahuwa kaffus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijli wasairil jawari. Dia tidak hanya berpuasa menjaga perut dan farjinya saja, tapi pendengarannya pun berpuasa. Dia tidak mau mendengar hal-hal yang bisa merusak pahalanya puasa. Pandangannya, penglihatannya juga berpuasa, dijaga dari hal-hal yang maksiat. Dan juga lisan ini juga berpuasa. Dia menjaga betul lisan ini. Dia menjaga betul ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain, dijaga betul. Tidak hanya ujaran kebencian, tidak hanya ucapan-ucapan misah-misuh, kewan loro, kewan papat, metu kabeh misalnya. Tidak hanya, tapi menjaga ini puasa. Dan penjagaan ini tidak hanya ketika puasa,
Tapi diharapkan karena tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, ini adalah menjaga yang bisa menunjukkan, mencerminkan ketika pasca Ramadan kita memiliki akhlakul karimah. Ini. Dengan berpuasa Pak, berpuasa tidak hanya perut dan farjinya saja, waliyat tangannya, waris dan warijli kakinya, wasair jawari dan semua anggota badan. Kita ikut berpuasa, menjaga semuanya dari hal-hal yang tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga wasairil jawari anil asami, saking piro-piro dosa. Kemudian yang ketiga, amal khususil khusus. Puasanya orang khususil khusus, dikatakan puasa ini tidak hanya menjaga perut farji, tidak hanya menjaga sairul jawarih, anggota tubuh kita, tapi sampai pada level fasaumul qalbi. Nah ini sing abot niki teng mriki. Atine iki melu napa? Poso. Dikatakan oleh beliau Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, puasanya tidak hanya anggota badan, perut dan farji, bahkan hatinya. Ini puasanipun tiang-tiang ambiya, tiang-tiang siddiqin, tiang-tiang muqarrabin. Nah, saged niku kita bisa mencapai tingkatan ini. Dia hatinya betul-betul dijaga. Amal ibadah di dalam bulan Ramadan, khususnya puasa, kita sering mendengar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau sudah sampai tingkatan ini, kok sampai hatinya nggak ikut berpuasa, orang itu pahala. Betul itu pahala. Poso dengan iman wahtisaban, kunci nerak teng mriku. Siji iman. Lamun dawuhipun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus wahtisaban. Ihtisab niku napa? Ikhlas, mengharap ridhonya Allah, mengharap pahala saking Gusti Allah. Ikhlas menika suatu yang abstrak. Kadang-kala diri kita nggak tahu. Sing ngerti Gusti Allah. Dalam kata lain, kebalikan daripada ikhlas menika napa? Riya. Nah niki jogo niki sing angel niki. Pramila Asy-Syaikh Nasrun bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi di dalam kitabipun Tanbihul Ghafilin, panjenenganipun ngutip saking riwayatipun sahabat Ali ibni Abi Thalib, an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qol lil mar'i arba'u alamatin, lil mura'i arba'u alamatin. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan kepada al-mura'i, wong sing duweni sifat riya, pamer, pengine dituduhno, pengine iki amale iki wong ngerti. Itu ada 4 alamat, ada 4 tondo-tondo. Ini bisa untuk cerminan kita. Kita termasuk di sini ndak ini? Yang pertama, yaksulu idza kana wahdah. Wong sing duweni sifat murai, pamer. Niki sing pertama ketika dia dalam kesendirian, ki rasa-rasa ibadah, keset males, pengine turu wae. Pengen bertengah-tengah wis pengangguran sosial. Dan yang kedua, wa yabsutu idza kana ma'an nas. Tapi nak nalika kathah tiyang semangat terginas wae, wah semangat. Teko sedurunge jam 8 wis toto-toto. Ya
saking semangatnya goleki meja ora ketemu tiba nang mburi podium. Kula pas salat Pak Amin goleki batin kula niki lha kaya meja nang mburi podium. Ternyata batin kula kontak karo Pak Amin, ngerti arek. Masyaallah. Wa yazidu fil amal idza usni alaihi. Ciri yang ketiga, tanda yang ketiga, orang yang pengen suka diperlihatkan, dipertontonkan orang lain ketika dia dipuji-puji, dilepah. Hebat ya, bisa nak pirang jus ini. Wah, tak hebat tenan ya. Wah, langsung tambah ngamal ya. Wah, duhamu ya sregep ya. Biasanya 8 rakaat jadi 20 rakaat misalnya. Saking sregep. Tapi wayang kusu idza damu'an. Nalika diwodo iya kurang ada, paling aku nang ngene-ngene seorang arek berkurang. Lah inilah kita menjaga agar kualitas ibadah kita betul-betul mukhlis, murni. Pramila Syakik bin Ibrahim Az-Zahid memberikan nopo solusi supaya amal-amal kita itu terjaga. Panjenenganipun Syekh Syakik Ibrahim Az-Zahid ngendikaaken husnul amal salah satu asya. Amal kita supaya bisa terjaga niku dengan 3 resep ini. Awwaluha ayyuru annal amal minallahi ta'ala liyaksura bihil ujub. Yang pertama, ketika kita beramal, lihatlah Allah. Orang delok sapa sing nyawang. Orang delok sing delok Gusti Allah manusa. Fokusnya niku sapa? Niku supaya napa? Liyaksura bihil ujub. Supaya bisa menghancurkan, menghilangkan sifat ujub. Ujub niku napa? Atine iki bangga, atine iki rumangsa. Dia tidak sampai keluar. Tapi nak sampai keluar niki dadi riya. Nak dereng ngantos metu isine jero ki ujub. Niki mawon iso nglebur ganjaran kaya dene kayu bakar kayu kering terbakar. Entek wis. Wasani ayyurida bihi ridha wal yaksura bihil hawa. Yang kedua, kita melihat amal ketika akan beramal, harapannya, inginnya adalah harapan mendapatkan ridhonipun Gusti Allah. Ini untuk menjaga apa? Memecahkan hawa nafsu, keinginan apa? Untuk menghilangkan itu. Dan yang ketiga, ayyam baghi sawabal amal minallahi ta'ala wala tama'a wala riya wa bihadzal asya takhlisul amal. Kita mengharapkan apa yang kita kerjakan itu pahala dari Allah, mendapatkan upah dari Allah, tidak mengharapkan upah dari yang lainnya. Maka di sini dikatakan wala tama'a. Dia tidak ada toma, tidak ada harapan-harapan keinginan selain Gusti Allah. Wala riya, dan juga tidak ada riya. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Syakik Ibrahim Az-Zahid wa bihadzal asya takhlisul amal. Takhlisul amal. Disinilah letak daripada amal yang murni, kemurnian amal. Ya, mugi-mugi kita sedaya bisa menjaga hal-hal ini sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil qiyamah tidak dalam keadaan muflis yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Allah muflis, rumangsane nggawa pahalane salat, poso, zakat, tapi di hadapan Allah tidak ada sama sekali nihil kosong. Ya, mugi-mugi kang saged kula aturaken menika manfaat lan barokah
sakit menjadikan spirit kita di dalam mempertahankan ibadah kita sampai untuk akhir Ramadan dan juga pasca Ramadan dan sampai berjumpa Ramadan kembali, kita bisa menjaga amal-amal kita menjadi takhullusul amal yang murni, tidak karena siapa-siapa tapi hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ala wa nawa wa ila haudatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya man huwa fi uluwi kainun ya man huwa fi 'ilmihi muhitun ya man huwa fi 'izzi latifun ya man huwa fi lutfihi syarifun ya man huwa fi fi'li hamidun ya man huwa fi masdihi munirun ya man huwa fi 'adhu kasirun. Allahumma akhidna bi nuril wahmi wa akhidna bi nuril wa akhidna bi nuril fahmi warzuqna faman nabiy wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi